Bel Nis Ica Nisa. Oke. Langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini kelompok 12 akan membahas materi mengenai inovasi kurikulum pembelajaran. Kelompok ini beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada semester Manis 908651. Yang kedua ada video presentasinya akan ditayangkan di akhir. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita simak materinya dari pemateri yang pertama, yaitu Anissa Kusuma. Silakan. Baik, terima kasih Risma sudah moderatori kelompok ini. Baik, dengan saya Anissa Kusuma, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian inovasi kurikulum dan karakteristik inovasi kurikulum pembelajaran. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan atau perekayasaan yang bertujuan untuk mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau acara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Kemudian kurikulum pembelajaran menurut Inlau tahun 1996, yaitu usaha itu kurikulum adalah usaha yang itu kegiatan pengembangan dan atau perekayasaan rancangan pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan penerapan nilai praktis atau memperbaiki rancangan belajar yang telah ada. Kemudian ada karakteristik inovasi kurikulum pembelajaran, yaitu yang pertama, kemudian ada kompleksitas, yaitu tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima. Suatu inovasi akan lebih cepat dapat diterima apabila disenangi, dan apabila tidak, maka inovasi akan sulit diterima. Kemudian ada triabilitas, yaitu dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi pada penerima. Kemudian suatu inovasi yang uji coba terlebih dahulu akan lebih cepat diterima daripada inovasi yang tidak diuji. Kemudian yang terakhir ada dapat diamati. Itu suatu inovasi yang hasilnya mudah diamati akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Akan tetapi suatu inovasi yang sulit dipahami akan sulit pula diterima oleh masyarakat. Sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Risma. Baik, yang selanjutnya saya akan membahas tujuan inovasi kurikulum pembelajaran serta ruang lingkup kurikulum pembelajaran. Yang pertama ada tujuan adanya inovasi kurikulum pembelajaran. Tujuannya yaitu mengatasi masalah kesenjangan terkait relevansi, mutu, pemerataan, dan efektivitas serta efisiensi di dunia pendidikan. Dalam konteks pendidikan, relevansi bisa di next. Dalam konteks pendidikan, relevansi merupakan kesesuaian antara pelaksanaan dan hasil pendidikan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Terdapat 3 ruang lingkup relevansi pendidikan, diantaranya relevansi pendidikan dengan lingkungan hidup peserta didik. Artinya, pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik harus sesuai dengan kondisi kebutuhan dan tuntutan masyarakat di mana peserta didik tersebut tinggal. Yang kedua, ada relevansi pendidikan dengan tuntutan kehidupan peserta didik baik di masa sekarang maupun di masa depan. Artinya,
Isi kurikulum harus mampu menjawab kebutuhan peserta didik pada masa yang akan datang, karena pendidikan bukan hanya berfungsi untuk melestarikan kebudayaan masa lalu saja, tetapi untuk mempersiapkan kehidupan di masa yang akan datang juga, di mana nantinya peserta didik dapat menggunakan hasil pembelajaran tersebut untuk beradaptasi di zaman yang akan datang. Yang ketiga, ada relevansi pendidikan dengan tuntutan dunia kerja. Artinya, sekolah memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan peserta didik menjadi manusia yang memiliki produktivitas, di mana peserta didik tersebut mampu bekerja dalam bidang keterampilannya masing-masing. Solusi dari masalah kesenjangan ini yakni saat ini telah diterapkan sistem ganda untuk sekolah-sekolah kejuruan. Sistem ganda ini merupakan program yang dirancang dengan mengenalkan peserta didik dengan dunia kerja. Dalam menjalankan program ini, peserta didik tidak hanya dibekali oleh teori-teori saja, tetapi praktik magang di berbagai sektor industri pun dilakukan oleh peserta didik dengan tujuan memberikan pandangan terkait mekanisme dalam dunia kerja, sehingga peserta didik dapat paham apa yang harus mereka lakukan ketika sudah lulus dari dunia pendidikan. Selanjutnya, yang kedua terkait permasalahan rendahnya kualitas atau mutu. Boleh selanjutnya? Ya, yang rendahnya kualitas atau mutu sebuah pendidikan, hal ini dianggap sebagai suatu masalah yang mendorong munculnya inovasi yang diharapkan menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Rendahnya kualitas pendidikan ini dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi proses dan yang kedua dari sisi hasil. Dari sisi proses sendiri, yaitu di mana adanya anggapan bahwa selama ini proses pendidikan yang dibangun oleh guru di sekolah cenderung bertumpu pada upaya pengembangan aspek kognitif saja. Aspek kognitif ini mencakup pada penguasaan materi, bukan fokus terhadap pengembangan kreativitas peserta didik. Sehingga proses belajar yang terjadi di sekolah hanya satu arah, yakni dari guru kepada siswa melalui pendekatan ekspositori yang dijadikan sebagai alat utama dalam proses pembelajaran. Yang kedua dilihat dari sisi hasil, di mana adanya ketidakmerataan setiap sekolah dalam mencapai nilai rata-rata nilai ujian nasional. Ada beberapa sekolah yang dapat mencapai nilai rata-rata ujian nasional yang tinggi, namun ada juga yang di bawah standar. Solusi yang tepat untuk menyikapi adanya permasalahan ini yakni dengan meningkatkan kualitas guru dan perbaikan kurikulum serta menyediakan beberapa fasilitas yang lebih lengkap dan dianggap memadai. Peningkatan mutu guru diantaranya dengan meningkatkan latar belakang akademis guru melalui pemberian kesempatan untuk mengikuti program-program pendidikan, serta memberikan penataran dan pelatihan. Kemudian, untuk perbaikan kurikulum bukan hanya dilakukan dengan membuka kemungkinan penambahan isi kurikulum sesuai dengan kebutuhan lingkungan masyarakat lokal, akan tetapi juga harus melakukan inovasi pelaksanaan proses pembelajaran dengan memperkenalkan pendekatan cara belajar siswa aktif atau CBSA, pendekatan keterampilan proses, contextual teaching and learning, dan sebagainya. Next. Terakhir, terkait masalah efisiensi dan efektivitas. Efektivitas berhubungan dengan tingkat keberhasilan pelaksanaan pembelajaran yang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran, baik tujuan dalam skala yang sempit, seperti tujuan kurikuler, tujuan institusional, dan bahkan tujuan nasional. Dengan demikian, konteks kurikulum dan pembelajaran suatu program dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan apabila memiliki tingkat efektivitas yang tinggi. Sedangkan efisiensi berhubungan dengan jumlah biaya, waktu, dan tenaga yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, suatu program pembelajaran dikatakan memiliki tingkat efisiensi yang tinggi apabila jumlah biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan pembelajaran
mencapai tingkat minimum dan tujuannya dapat tercapai secara maksimum. Untuk menanggulangi masalah tersebut, sebaiknya tenaga pendidik membuat program yang benar-benar dapat menunjang ketercapaian tujuan pendidikan. Sekolah dan guru harus menghindari program-program yang kegiatannya banyak memerlukan biaya. Baik, bukan cuma biaya ya teman-teman, waktu, tenaga juga itu harus diminimalisir. Padahal kegiatan tersebut itu kurang mendukung. Misalnya kalau misalnya digunakan dalam proses pembelajaran gitu. Next, selanjut sebelumnya. Ini ada yang kurang ya slide-nya? Ruang lingkupnya mana? Iya, kayaknya hilang deh sebentar. Nah, yang selanjutnya ada ruang lingkup inovasi kurikulum, terdiri atas tujuan, struktur, materi pembelajaran, proses pembelajaran, serta sistem penilaian. Tujuan kurikulum bersumber dari setiap mata pelajaran dan susunan mata pelajaran yang ada di sekolah. Itulah yang disebut sebagai struktur kurikulum. Selain itu, inovasi kurikulum juga mencakup tentang materi selama pembelajaran berlangsung. Kurikulum di Indonesia banyak menggunakan kurikulum berbasis isi dan sejak tahun 2004 itu baru menggunakan kurikulum berbasis kompetensi. Perubahan kurikulum ini mengakibatkan perubahan paradigma terhadap proses pembelajaran, yaitu dari apa yang harus diajarkan menjadi apa yang harus dikuasai. Selain itu, perubahan kurikulum ini juga membawa dampak terhadap cara guru mengajar atau proses pembelajaran. Semula guru lebih menekankan isi, tetapi melupakan hasil. Sedangkan sekarang lebih menekankan pada hasil. Beberapa bentuk inovasi kurikulum yang pernah dilakukan di Indonesia antara lain kurikulum 1975, strategi pembelajaran PPSI atau prosedur pengembangan sistem instruksional, dan pendekatan CBSA atau cara belajar siswa aktif. Kemudian, dalam kurikulum 1984 diberlakukan sistem kredit dan sistem semester, serta pendekatan keterampilan proses. Kurikulum 1994 dengan sistem catur wulannya lebih banyak menggunakan pendekatan-pendekatan seperti kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2004 penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi, serta sumber belajar yang lebih bervariasi. Hal ini dimaksudkan agar dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik pada masa yang akan datang. Mungkin cukup sekian, materi selanjutnya akan dibahas oleh Fadil melalui video. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadil Sidik dengan NIM 1901467 akan menjelaskan mengenai prinsip inovasi kurikulum dan prosedur inovasi kurikulum pembelajaran. Pertama-tama mulai dari prinsip inovasi kurikulum pembelajaran.
adalah yang pertama prinsip rasional dan masuk akal. Nah, penjelasannya adalah peserta didik dalam suatu kurikulum itu cenderung mampu bertindak secara rasional dalam menghadapi situasi dan peluang yang mereka miliki. Dalam artian, ketika dihadapkan dengan suatu kurikulum atau suatu hal yang diekspektasikan terhadap mereka, mereka akan mencoba untuk beradaptasi terhadap kurikulum tersebut. Nah, kurikulum yang dirancang dengan baik adalah kurikulum yang dapat mempermudah proses ini, proses rasionalisasi atau proses bagi para pesertanya, bagi mahasiswa untuk memahaminya, untuk bagaimana cara bisa berprestasi dengan baik dalamnya. Yang kedua adalah prinsip otonomi dan tanggung jawab. Sebuah kurikulum yang baik, sebuah inovasi kurikulum yang baik itu memberikan seseorang kemampuan untuk bertanggung jawab dan bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Jangan sampai dalam kurikulum itu misalnya disusun dengan sedemikian rupa sehingga ada banyak kesalahan yang bisa terjadi yang ada di luar kendali siswa. Karena jika demikian maka kurikulum tidak dirancang dengan baik. Sebagai contoh misalnya, apabila ada kurikulum yang bergantung pada teknologi atau sistem penilaian yang sebenarnya belum teruji dan dampaknya adalah penilaiannya tidak akurat dengan upaya siswa, maka tidak memenuhi prinsip ini. Selanjutnya adalah prinsip kepentingan bersama. Maksudnya partisipan dalam suatu kurikulum itu kan merupakan komunitas dengan kepentingannya kepentingannya dari mahasiswa kan, atau orang yang berpartisipasi di dalamnya. Ini bisa meliputi dosen dan juga mahasiswa. Jadi sebuah kurikulum yang baik itu adalah yang bisa mengakomodasi kedua belah pihak atau pihak-pihak yang terlibat, bukan hanya satu pihak saja seperti mahasiswa saja atau dosen saja. Yang keempat yaitu adalah prinsip pluralitas dan perspektif nilai-nilai. Nah, biasanya seorang pelajar itu dan pengajar juga ya memiliki latar belakang yang berbeda-beda, dan nilai-nilai di sini kita bisa mengartikannya sebagai nilai-nilai kultural, tapi bisa juga kita mengartikannya sebagai pandangan atau mazhab subaliran lah ya dari praktik akademik tertentu. Biasanya ini lebih berlaku dalam pendidikan tinggi ya, terutama dari tingkat S2 dan seterusnya, di mana terdapat beberapa pandangan mengenai suatu materi atau suatu teori. Dan kurikulum yang baik adalah yang mampu mengakomodasi diskursus atau diskusi mengenai hal ini. Karena dengan adanya akomodasi ini, maka orang terinsentif, terdorong untuk bisa berpartisipasi di dalamnya, dan bukan hanya sebatas menjalannya agar cepat selesai saja. Nah, bukan berarti bahwa setiap pandangan itu harus diberikan kebenaran ya, tapi setidaknya dianggap benar atau diberi perlakuan khusus. Namun harus ada kesempatan bagi ide tersebut untuk dibicarakan dan diamati dan dikritisi secara akademis. Selanjutnya yang kelima adalah prinsip evaluasi internal kritis. Tentunya tidak ada kurikulum yang sempurna, dan pada akhir setiap periode pasti selalu ada hal yang bisa dapat diperbaiki. Nah, itulah yang dimaksud dengan prinsip evaluasi internal kritis. Di akhir suatu periode pembelajaran ada upaya untuk mengamati diri sendiri. Apakah kurikulum ini sudah mencapai hal yang optimal? Sudahkah tercapai tujuan dari pembelajaran dengan baik dengan adanya kurikulum ini? Nah, memang kita bisa mendatangkan perspektif eksternal untuk membantu, namun ini tidak bisa menggantikan evaluasi atau kualitas dari introspeksi internal, karena bagaimanapun juga orang yang berpartisipasi dalam kurikulum adalah yang paling memahami nuansa dan detail-detail intrinsik yang ada dalam pelaksanaannya. Yang keenam adalah prinsip kesesuaian dalam menghasilkan dan mendistribusikan informasi. Nah, dalam mendistribusikan informasi itu maksudnya adalah memperoleh informasi dalam kurikulum itu yang relevan dengan peran mereka. Sebagai contohnya, seorang mahasiswa yang dalam kurikulum tentunya tidak perlu mengetahui mekanisme internal dari penilaian atau dari penilaian mereka. Yang mereka perlu tahu hanyalah ekspektasi yang dibebankan kepada mereka itu apa. Ini kriteria Anda dalam sukses, maka itulah yang harus Anda capai. Karena apabila mereka melihat mekanisme yang lebih detailnya seperti
apa yang sebenarnya dinilai oleh dosen misalnya, atau dengan kata lain mereka paham sistematika atau mekanisme detailnya, maka mereka akan ada kecenderungan bahwa mereka akan bertindak tidak seperti seharusnya. Bukannya mereka memenuhi pembelajaran dengan sungguh-sungguh, tapi mereka hanya memenuhi pembelajaran untuk mencapai kriteria minimal saja. Dengan kata lain mereka memainkan sistem. Nah, itu tidak ideal sebenarnya, dan hal itu harus dihindari. Selanjutnya adalah prinsip kesesuaian umum. Nah, dalam berinovasi kurikulum itu pasti setiap orang yang ingin berinovasi mempunyai ide-ide yang agung atau mungkin dapat dikatakan ambisius. Namun perlu diingat juga bahwa setiap bidang itu memiliki karakteristiknya masing-masing, sehingga tidak semua inovasi dalam pembelajaran kurikulum di ilmu lain dapat diterapkan di bidang yang sama. Sebagai contoh, dalam arsitektur misalnya, mungkin wajar bagi kita untuk melaksanakan kurikulumnya yang berorientasi pengamatan langsung atau study tour. Namun tentunya bagi seseorang di ilmu matematika tidak praktis seperti itu, karena pada kenyataannya banyak yang bersifat lebih teoretis dan memang harus berada dalam ruang kelas. Itulah yang dimaksud dengan kesesuaian umum. Sesuaikah inovasi itu bila diterapkan dalam konteks mata kuliah atau konteks ilmu yang sedang diajarkan pada saat itu juga. Sedangkan secara umum, prosedur dari inovasi kurikulum itu adalah: pertama, merumuskan tujuan pembelajaran, yaitu apa yang ingin dicapai dari proses pembelajaran itu. Kedua, merumuskan dan menyeleksi pengalaman belajar. Ini metode untuk bagaimana caranya mencapai tujuan tersebut. Sekali lagi harus disesuaikan dengan terutama harus diperhatikan prinsip kesesuaian umumnya. Yang ketiga adalah mengorganisasi pengalaman belajar. Sebelumnya sudah direncanakan, sekarang diorganisir bagaimana secara praktis akan dilaksanakan. Dan tentunya yang tahap terakhir adalah untuk mengevaluasinya. Nah, keempat prosedur ini tentunya harus mengingat prinsip-prinsip sebelumnya yang telah dijabarkan. Terima kasih atas Baik perhatiannya. teman-teman, mungkin cukup Wassalamualaikum sekian warahmatullahi presentasi yang wabarakatuh. dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Ini dilanjut ke kelompok 13 dulu atau gimana, Rik? Boleh sesi tanya jawab dulu sambil menunggu Bapak. Saya atur waktunya sampai jam 11. Kalau nggak ada yang bertanya, boleh dilanjut ke kelompok 12. 13. Ya. Ya. Oke teman-teman, silakan kalau ada yang mau bertanya, boleh langsung dan diketik juga ya di kolom chat. Inka mau. Mau apa? Mau libur. Mau bertanya tuh. Ya, amin ya Allah. Iya ya, boleh Kak. Kalau untuk inovasi sendiri dari kurikulum, kan sebetulnya inovasi dan evaluasi itu nggak sama ya. Kalau evaluasi itu kan lebih kayak ke memperbaiki hal yang sudah terjadi gitu, kayak harusnya kayak gini, harusnya nggak kayak gini, nanti ke depannya harusnya gini. Tapi kan kalau inovasi itu biasanya mendukung evaluasi biar lebih baik gitu kan. Nah, dalam inovasi kurikulum sendiri ada nggak sih kayak rentan waktu yang ideal gitu? Tadi kan disebutin kan inovasi pada tahun berapa. Nah, sebetulnya ada rentang waktu ideal nggak sih? Misalkan kayak harus 5 tahun sekali nih harus diusahain ada inovasi, atau 2 tahun sekali nih harus ada inovasi di kurikulum. Kayak gitu ada nggak sih gitu kalau menurut kelompok? Makasih. Sama-sama. Boleh yang lainnya ya. Kalau ada yang mau bertanya, Inka nanti ditulis di kolom chat ya. Jangan lupa. Siap. Boleh bertanya? Iya, boleh.
Ya, sebelumnya terima kasih. Ya, saya izin bertanya. Sebelumnya saya bacakan dulu narasinya ya. Dilansir dari antaranews.com yang berjudul DPRD DKI dorong inovasi kurikulum pendidikan di tengah COVID-19. Pimpinan DPRD DKI Jakarta mendorong adanya inovasi kurikulum pendidikan di masa pandemi COVID-19 agar pemerintah tetap hadir dalam penyelenggaraannya secara merata, bermutu, dan berkualitas. Proses belajar di rumah selama 3 bulan, selama 1 tahun lebih di masa pandemi dikhawatirkan berpengaruh buruk terhadap perkembangan peserta didik yang tak jarang dibiarkan begitu saja dengan dunia internet dengan minim pengawasan dari orang tua dan guru. Nah, oleh karena itu, pimpinan DPRD memberikan beberapa solusi untuk inovasi pendidikan atau inovasi pembelajaran ini. Yang pertama, proses belajar secara daring didampingi oleh guru dan dengan pengawasan orang tua. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pihak DPRD pun mengusulkan belajar berjarak dengan mendatangkan guru ke rumah atau komunitas di lingkungan seperti kantor RW, RPTRA, dan lokasi umum lainnya. Solusi yang kedua. Dan solusi yang ketiga, pimpinan DPRD menyarankan untuk terus memberikan kuota gratis untuk para peserta didik. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana tanggapan dari teman-teman presenter dan juga barangkali teman-teman yang lain terkait solusi yang diberikan oleh pimpinan DPRD DKI tersebut. Nanti saya kirim di chat beberapa solusinya dan apa saja tantangan dan hambatan dari solusi yang diberikan tersebut. Barangkali seperti itu bisa dipahami teman-teman. Nanti aku ulang nih ya, Riki. Takutnya nanti salah lagi. Itu Ya, jadi nanti Riki kasih solusi-solusinya yang udah diupayakan pemerintah. Nanti kita, menurut kita itu apa gitu ininya, positif ya, negatifnya gitu. Oke. ya. Menanggapi dari solusi tersebut, apa saja ancaman dan tantangannya, hambatan dan tantangannya. Oke, Ki. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Saya boleh bertanya. Halo moderator. Iya, sabar. Iya, boleh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Lalu, Jadi pertanyaan saya ini kurang lebih seperti ini ya. Kan yang namanya sebuah inovasi kurikulum pembelajaran begitu kan pasti didasari atas adanya evaluasi gitu ya terkait kurikulum sebelumnya begitu. Dan tentunya akan dilaksanakan pengembangan begitu ya atau ya inovasi itu sendiri begitu. Nah, kalau di Amerika Serikat gitu ya saya baca gitu inovasi kurikulumnya itu atau inovasi pendidikannya itu sistemnya itu bottom up gitu dari timbul dari sekolah atau distrik tertentu gitu, bukan pemerintah pusat yang mengadakan inovasi dari kurikulum atau pendidikan itu gitu. Kalau di Indonesia kan sistemnya masih top down gitu ya dari Kemendikbud selalu gitu ya inovasinya. Nah, coba
menurut kelompok kalian mana yang lebih baik dan plus minusnya antara yang sistem yang bottom up atau top down itu apa gitu. Itu saja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama. Ini ya, oke, ada yang mau bertanya lagi? Nanti ya dijawab satu-satu. Boleh gak? Ini sambil nunggu mau jawab juga, mending langsung ke presentasi kelompok 13. Nanti ditanyanya setelah kelompok 13 presentasi. Kalian nunggu pertanyaan. Ya, Boleh? boleh. Oke. Lanjut aja untuk Ditutup. kelompok 13. Jangan dulu ditutup, kan belum dijawab. Ya, mangga dilanjut kelompok 13. Kenapa ketawa terus? Baik, apakah ada suaranya? Ada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, melanjutkan dari presentasi kelompok 12. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan mengenai inovasi kurikulum. Nah, sebelum itu, adapun anggota dari kelompok 13 itu ada 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, kemudian ada Amelia Nisa, dan yang terakhir ada Andita Delia Kusuma. Lanjut. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai hakikat inovasi pendidikan. Jadi menurut Everett M. Rogers mendefinisikan inovasi sebagai suatu ide, gagasan, praktik, atau objek atau benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok. Kemudian Santoso S. Hamijojo dalam hal ini mendefinisikan inovasi pendidikan sebagai suatu perubahan yang baru dan berbeda dari hal yang sudah ada sebelumnya dan diusahakan dengan sengaja untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu, termasuk dalam bidang pendidikan. Jadi inovasi pendidikan itu suatu perubahan atau pemikiran baru dalam bidang pendidikan yang mana dimaksudkan untuk memecahkan persoalan pendidikan yang terjadi di masyarakat. Lanjut. Kemudian selanjutnya, apa sajakah ciri-ciri dari inovasi pendidikan itu? Jadi, inovasi pendidikan itu memiliki 4 ciri diantaranya. Yang pertama, memiliki kekhasan atau khusus. Artinya, suatu inovasi akan memiliki ciri yang khusus dalam hal ide, program, termasuk kemungkinan hasil yang diharapkan. Contohnya, program guru kelas rangkap, di mana model ini memiliki ciri khusus gitu ya. Biasanya kan setiap kelas itu hanya terdiri dari satu guru memegang satu kelas. Namun dalam program guru kelas rangkap ini, satu guru memegang 2 kelas yang digabungkan dalam satu ruangan. Kemudian yang selanjutnya, ciri yang kedua, memiliki ciri atau unsur kebaruan. Jadi suatu inovasi harus memiliki karakteristik yang baru dari sesuatu yang telah ada sebelumnya. Jadi suatu inovasi itu ciri-ciri jadi suatu inovasi itu harus memiliki karakteristik yang baru, berbeda dengan hal yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu program inovasi dilaksanakan melalui program yang terencana. Artinya kegiatan inovasi itu dilaksanakan dengan persiapan yang matang dan direncanakan terlebih dahulu. Kemudian ciri yang terakhir yaitu inovasi yang digulirkan memiliki tujuan. Artinya ketika suatu inovasi diciptakan, tentunya harus memiliki tujuan apa yang ingin dicapai, termasuk strategi apa yang
dan strategi yang bagaimana yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian lanjut. Kemudian yang selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan inovasi. Yang pertama, tahap pengetahuan. Tahap ini yaitu tahap di mana individu atau kelompok itu memiliki keingintahuan bagaimana fungsi dan peran serta kontribusi dari inovasi yang ditawarkan terhadap perbaikan di masa yang akan mendatang. Kemudian yang kedua, tahap bujukan. Tahap ini berlangsung ketika individu atau kelompok mulai membentuk sikap menyenangi atau menyukai bahkan ataupun tidak menyenangi suatu inovasi yang akan diciptakan. Kemudian yang ketiga, tahap ketiga yaitu tahap pengambilan keputusan. Tahap ini di mana seseorang atau kelompok melakukan aktivitas yang mengarah kepada keputusan menerima atau menolak inovasi yang ditawarkan. Kemudian yang keempat, tahap implementasi, yaitu tahap yang berlangsung ketika seseorang atau kelompok tertentu menerapkan atau menggunakan inovasi dalam kegiatan atau organisasinya. Dan yang terakhir, tahap konfirmasi, tahap di mana seseorang atau kelompok mencari penguatan terhadap keputusan inovasi yang dilakukannya. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, ada suaranya nggak? Ada. Nggak ada. Iya. Oke, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai kontribusi inovasi dalam pendidikan. Suatu organisasi atau tatanan kemasyarakatan yang baik dan stabil akan mengadopsi suatu inovasi dengan mempertimbangkan memenuhi syarat-syarat diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu memiliki tujuan yang jelas, lalu yang kedua memiliki kejelasan struktur otoritas atau kewenangan, lalu memiliki peraturan dasar dan peraturan umum, memiliki pola hubungan informasi yang teruji, dan memiliki pembagian tugas yang dideskripsikan secara jelas. Boleh di next. Nah, lalu di sini terdapat 4 tahapan yang dilakukan dalam mengadopsi inovasi, termasuk dalam inovasi pendidikan. Di antaranya adalah yang pertama itu ada desain, yaitu tahap perencanaan dan perancangan. Lalu yang kedua ada awareness interest, yaitu tahap komunikasi untuk penyadaran terhadap masyarakat yang diharapkan dapat mengadopsi inovasi yang ditawarkan. Lalu yang ketiga ada evaluation, yaitu melakukan kajian atau evaluasi terhadap kemungkinan pro kontra ataupun kajian terhadap masyarakat yang menerima atau menolak. Lalu yang keempat ada trial, yaitu uji coba atas produk inovasi tersebut. Next. Lalu selanjutnya di sini ada sifat perubahan dalam inovasi terbagi menjadi 6. Yang pertama itu ada penggantian, misalnya inovasi dalam penggantian jenis sekolah, penggantian bentuk perabot, alat-alat, atau sistem ujian yang lama diganti dengan yang baru. Lalu yang kedua ada perubahan, misalnya upaya mengubah tugas guru yang tadinya hanya bertugas mengajar, nah diubah menjadi harus membimbing atau melakukan penyuluhan juga. Lalu yang ketiga ada penambahan, yang keempat ada penyusunan kembali, yaitu upaya penyusunan kembali berbagai komponen yang ada dalam sistem dengan maksud agar mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan dan kebutuhan. Lalu ada penghapusan, ialah upaya pembaruan dengan cara menghilangkan aspek-aspek tertentu dalam pendidikan atau pengurangan komponen-komponen tertentu dalam pendidikan atau penghapusan pola atau cara-cara lama. Yang terakhir ada penguatan, yaitu upaya peningkatan untuk memperkokoh atau memantapkan kemampuan atau pola dan cara-cara yang sebelumnya terasa lemah. Nah, lalu di sini proses adopsi inovasi bisa juga terhambat oleh berbagai faktor. Ada 3 hambatan utama. Yang pertama itu ada mental block barriers, yaitu hambatan yang lebih disebabkan oleh sikap mental.
Contohnya adalah salah persepsi atau cenderung berpikir negatif, malas, dan sebagainya. Kalau yang kedua ada hambatan yang sifatnya itu kultur blok atau hambatan budaya. Hal ini lebih dilatar belakangi oleh adat yang sudah mengakar, taat terhadap tradisi, dan merasa bersalah jika mengubah tradisi tersebut. Lalu yang terakhir, hambatan sosial blok atau hambatan sosial, yaitu hambatan inovasi sebagai akibat dari faktor sosial dan peranata masyarakat sekitar. Antara lain adalah perbedaan suku, perbedaan sosial, perbedaan ekonomi, dan sebagainya. Selanjutnya. Nah, lalu di sini hasil inovasi pembelajaran akan dijelaskan sedikit oleh saya dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Amel. Di sini ada pertanyaan, mengapa perubahan atau inovasi dalam kurikulum pembelajaran dapat terjadi? Nah, perubahan inovasi dalam pembelajaran itu biasanya terjadi karena adanya persoalan atau masalah dan juga adanya keinginan untuk memperbaiki keadaan. Selain itu, karena dilakukannya evaluasi kurikulum. Beberapa hasil inovasi diantaranya adalah KTSP, KBK, Kurikulum 2007, dan sebagainya. Temuan baru yang merupakan hasil dari inovasi pembelajaran diantaranya adalah Brain-Based Learning, LCBT, dan iCare. Nah, untuk selanjutnya, pembahasan mengenai hasil inovasi pembelajaran akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Amelia. Baik. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang pembahasan hasil inovasi pembelajaran. Yang pertama, kita kupas tentang model pembelajaran brain-based learning, yaitu model pembelajaran inovasi ini berkembang sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan oleh pakar belajar otak dari Eric Jensen di tahun 2004. Model ini memberikan dasar masukan bagi para pengembang pembelajaran yang selama ini masih menggunakan dasar ilmu psikologi. Aspek yang ditelaah dari inovasi ini yaitu aspek keunggulan otak manusia yang diasumsikan memiliki dukungan kuat terhadap gejala-gejala psikolog yang selama ini terlihat dari bentuk dan performance ketika mengikuti pembelajaran. Ini telah melahirkan beberapa konsep baru dan membuktikan konsep-konsep dan teori-teori yang selama ini banyak diperbincangkan di kalangan akademik. Nah, selanjutnya tentang model pembelajaran lateral computer based serial, yaitu model pembelajaran yang merupakan salah satu temuan dari model pembelajaran yang berbasis atas berpikir lateral. LCBT ini sangat penting membantu kecepatan dan melatih berpikir kritis siswa dan dapat memberikan pengalaman berpikir kritis pada guru dalam pengembangan stimulus-stimulus pembelajaran yang mampu merangsang siswa berpikir cepat, tepat, dan bermakna selama pembelajaran. Model pembelajaran ini menerapkan prinsip model latihan dan tutorial dengan melalui penerapan berpikir lateral atau loncatan berpikir yang didukung oleh kemampuan visual dalam memahami informasi pembelajaran dari layar komputer. Nah, yang ketiga, ada model pembelajaran Introduction, Connection, Application, Reflection, Extension. Model pembelajaran ini dalam mata pelajaran TIK diadopsi dari sistem pembelajaran yang pernah dikembangkan oleh Department of Educational Technology dari San Diego University di Amerika Serikat tahun 2000. Nah, sesuai dengan namanya, pembelajaran ini merupakan singkatan dari 5 kata, yaitu yang pertama introduction, yaitu pengenalan, kedua connection, yaitu menghubungkan, yang ketiga application, yaitu menerapkan dan mempraktikkan, yang keempat reflection, yaitu merefleksikan, dan yang kelima extension, yaitu memperluas dan evaluasi. Next. Nah, selanjutnya ada syarat dan langkah melakukan inovasi. Menurut Roger, proses keputusan inovasi terdiri dari 5 tahap, yaitu tahap pengetahuan, tahap rujukan, tahap keputusan, tahap implementasi, dan tahap konfirmasi. Nah, kita langsung bahas. Yang pertama, tahap pengetahuan. Proses keputusan inovasi ini dimulai dengan tahap pengetahuan, yaitu tahap pada saat seseorang menyadari adanya suatu inovasi dan ingin tahu bagaimana fungsi inovasi tersebut.
Pengertian menyadari dalam hal ini bukan memahami tetapi membuka diri untuk mengetahui inovasi. Seseorang menjadi atau membuka suatu inovasi tentu dilakukan secara aktif, bukan secara pasif. Misalnya, pada acara siaran televisi disebutkan berbagai macam acara. Salah satu menyebutkan bahwa pada jam 19.30 akan ada siaran tentang metode baru cara mengajar berhitung di sekolah dasar. Guru A yang mendengar dan melihat acara tersebut kemudian sadar bahwa ada metode baru tersebut. Maka pada diri guru A tersebut sudah mulai proses keputusan inovasi pada tahap pengetahuan. Sedangkan guru B walaupun mendengar dan melihat acara TV, tidak ada keinginan untuk tahu dan acara tersebut berlalu demikian saja. Maka belum terjadi proses keputusan inovasi. Nah, yang kedua, tahap bujukan. Pada tahap persuasi ini, dari proses keputusan inovasi, seseorang membentuk sikap menyenangi atau tidak menyenangi terhadap inovasi. Jika pada tahap pengetahuan proses kegiatan mental yang utama bidang kognitif, maka pada tahap persuasi yang berperan utama, orang tidak dapat menyenangi inovasi sebelum ia tahu lebih dulu tentang inovasi. Dalam tahap persuasi ini, lebih banyak kreatifan mental yang memegang peran. Seseorang akan berusaha mengetahui lebih banyak tentang inovasi dan menafsirkan informasi yang diterimanya. Pada tahap ini berlangsung seleksi informasi disesuaikan dengan kondisi dan sifat pribadinya. Disinilah peranan karakteristik inovasi dalam mempengaruhi proses keputusan inovasi. Hasil dari tahap persuasi yang utama adalah penentuan menyenangi atau tidak menyenangi inovasi. Diharapkan hasil tahap persuasi ini akan mengarahkan kepada keputusan inovasi atau dengan kata lain ada kecenderungan kesesuaian antara menyenangi inovasi dan menerapkan inovasi. Yang ketiga ada tahap keputusan. Tahap keputusan di proses inovasi tahap keputusan dari proses inovasi berlangsung jika seseorang melakukan kegiatan yang mengarah untuk menetapkan, menerima, atau menolak inovasi. Menerima inovasi berarti sepenuhnya akan menerapkan inovasi. Menolak inovasi berarti tidak akan menerapkan inovasi. Sering terjadi, seseorang akan menerima inovasi setelah ia mencoba lebih dahulu. Bahkan jika mungkin mencoba sebagian kecil lebih dahulu. Baru kemudian dilanjutkan secara keseluruhan jika sudah terbukti berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Tetapi tidak semua inovasi dapat dicoba dengan dipecahkan menjadi beberapa bagian. Inovasi yang dapat dicoba bagian demi bagian akan lebih cepat diterima. Dapat juga terjadi percobaan cukup dilakukan sekelompok orang dan yang lain cukup mempercayai dengan hasil percobaan temannya. Yang keempat, ada tahap implementasi. Tahap implementasi dari proses keputusan inovasi terjadi apabila seseorang menerapkan inovasi. Dalam tahap implementasi ini berlangsung keaktifan baik mental maupun perbuatan. Keputusan penerimaan gagasan atau ide baru dibuktikan dalam praktik. Pada umumnya, implementasi tentu mengikuti hasil keputusan inovasi. Tetapi dapat juga terjadi karena sesuatu hal sudah memutuskan menerima inovasi tidak diikuti implementasi. Biasanya hal ini terjadi karena fasilitas penerapan yang tidak tersedia. Yang terakhir ada tahap konfirmasi. Dalam tahap konfirmasi ini, seseorang mencari penguatan terhadap keputusan yang telah diambilnya, dan ia dapat menarik kembali keputusannya jika memang diperoleh informasi yang tahap konfirmasi ini sebenarnya berlangsung inovasi yang berlangsung tak terbatas. Selama dalam konfirmasi seseorang berusaha menghindari terjadinya disonansi, paling tidak berusaha menguranginya. Terjadinya perubahan tingkah laku seseorang antara lain disebabkan karena terjadinya ketidakseimbangan internal. Orang itu merasa dalam dirinya ada sesuatu yang tidak sesuai atau tidak selaras yang disebut disonansi. Sehingga orang itu merasa tidak enak. Jika seseorang merasa dalam dirinya terjadi disonansi, maka ia akan berusaha akan menghilangkan atau paling tidak mengurangi dengan cara pengetahuannya, sikap atau perbuatannya. Sekian penjelasan yang
dapat saya sampaikan. Selanjutnya memasuki sesi tanya jawab. Baik, kepada teman-teman sekalian, apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Mangga buat kelompok 12 juga kalau udah ada jawabannya sembari menunggu begitu. Boleh dijawab juga. Izin menjawab soalnya yang dari Farid ya, yang tadi. Kan tadi soalnya gini, menurut kelompok kami pendekatan inovasi kurikulum itu lebih baik bottom up atau yang tadi top down. Jadi dan sebutkan kelebihan serta kekurangannya ya. Ini menurut kami mungkin saya sebutkan dulu ya kelebihan sama kekurangannya dulu. Kalau untuk yang tadi top down itu kelebihannya ada lebih mudah dibuat satu, kemudian lebih bisa menyesuaikan dengan tingkat kemampuan siswanya dan cangkupan ruang lingkupnya lebih kecil, jadi lebih mudah. Kemudian untuk negatifnya kurikulum tiap sekolah atau daerah nanti tidak sama. Kemudian ada kesenjangan setiap inovasinya. Jadi apabila kita menetapkan yang top down, maka kan seperti yang saya katakan barusan negatifnya ada, jadi berbeda gitu setiap wilayah, jadi mungkin akan lebih sulit juga. Terus kalau misalkan kita pakai yang bottom up, untuk kelebihannya itu satu ada materi yang disampaikan nanti sama rata, atau inovasinya nanti kan sama rata karena penggunaan kurikulumnya sama, kemudian lebih mudah diterapkan, dan yang terakhir lebih mudah melakukan evaluasi. Untuk negatifnya mungkin tidak sesuai sama kemampuan siswanya karena kan tidak semua siswa sama dan karena wilayahnya juga berbeda mungkin tingkat kemampuan siswanya beda. Jadi menurut saya kalau kita mau pakai yang bottom up mungkin agak susah juga kalau pakai yang top down karena kan nanti kan ada perbedaan. Jadi nanti kalau mau kita melakukan evaluasi secara menyeluruhnya nanti itu akan susah. Jadi kalau kita pakai yang bottom up nanti kasihan juga siswanya juga kalau misalkan sama tapi kemampuan mereka berbeda kan jadi lebih susah. Mungkin apabila digunakan secara dicampur mungkin akan lebih baik gitu untuk kedepannya. Mungkin segitu dari saya. Terima kasih. Izin menambahkan ya, kalau buat saya pribadi itu menurut saya lebih bagus kan tadi di pertanyaannya lebih baik yang mana sih bottom up atau top down kan? Menurut saya sih lebih bagus yang bottom up ya karena ya benar tadi kata Anissa karena kita juga mempertimbangkan nanti evaluasinya gitu. Kalau misalnya nanti apa ya ada evaluasi kan yang tahu pasti yang di bawah ini dong bukan pemerintah yang di atasnya yang membuat kebijakan selama ini gitu kan. Jadi lebih baik ya pakai bottom up karena yang tahu permasalahan di lapangan itu orang-orang yang ada di bawah naungan apa ya pimpinan yang di atas gitu. Jadi solusinya nanti bakal lebih ampuh gitu buat mengatasi masalah yang ada. Bukan cuman melihat dari
generalnya aja gitu kan, permasalahan apa nih sekarang, kebanyakan apa gitu. Padahal di setiap sekolah itu permasalahannya beda kan. Jadi mungkin menurut saya ya itu aja sih, bottom up sih yang bagus karena lebih eh, tahu gitu permasalahan spesifiknya di lapangan tuh seperti apa, kayak gitu. Mungkin ada yang mau menambahkan? Boleh izin menambahkan ya? Boleh. Ya, sepakat sama teman-teman lain ya, buat bottom up itu saya kira lebih baik gitu ya. Kenapa? Karena pengembangan inovasi ataupun pembelajaran itu tuh dimulai dari guru-guru sebagai pelaksana pendidikan di sekolah gitu. Juga lebih demokratis karena inovasi ini tuh dilakukan oleh para pelaksana di lapangan yang tentunya sudah tahu gitu keadaan dan apa yang harus dia lakukan, apa yang ingin mereka bawa, ide apa yang mereka ingin sampaikan. Nah, sehingga perbaikan dan peningkatan itu dimulai dari unit-unit terkecil menuju pada bagian-bagian besar secara agregat gitu, secara nasional. Mungkin seperti itu. Iya, bagaimana Farid jawabannya? Sudah puas? Cukup lumayan puas, sangat beragam sekali gitu ya, dan cukup terjawab juga begitu. Namun kan di Indonesia sendiri juga masih, kalau menurut saya begitu ya, opini pribadi gitu, masih polemik begitu ya. Kan sistemnya Betul. masih top down gitu ya, di mana kita kan negaranya berpulau-pulau gitu ya, berbeda-beda masalah pendidikan dan kebutuhan utama atau ya apa ya istilahnya, perbedaan gitu ya tiap wilayahnya begitu ya. Ada yang sudah maju, ada yang masih tertinggal dan segala macam begitu. Tentunya ini perlu disesuaikan kembali begitu ya. Dan saya rasa di Indonesia masih kurang begitu terkait hal itu. Terus kalau misalkan ingin melaksanakan atau mengganti sistemnya jadi bottom up gitu ya, yang jadi pertanyaan itu apakah setiap daerah itu bisa memunculkan atau menghadirkan inovasi-inovasi kurikulumnya yang terbaik atau enggak gitu, apakah bisa atau enggak sih, itu aja, terima kasih. Iya. Mau menambahkan? Boleh. Tes, ada suaranya? Ada. Boleh, Ciwi, menambahkan. Jadi gini teman-teman, sebenarnya aku juga bingung ya di Indonesia teh kayak gimana, tapi kalau dilihat memang tetap di Indonesia itu tetap dari atas ke bawah, namun ada desentralisasi pendidikan gitu, di mana pengelolaan pendidikan yang menjadi apa ya, ibaratnya ngambil keputusannya teh sekolah gitu, kayak ibaratnya mah otonomi daerah gitu. Sebenarnya di pendidikan juga jadi nggak semua dari pusat full langsung gitu, tapi ada yang diserahin juga ke bawah lagi gitu, lewat si desentralisasi pendidikan ini gitu. Jadi apa ya, kayak ujung tombak keputusan kayak gitunya mah jadi si sekolah juga punya kewenangan gitu untuk pengambilan keputusan gitu, dengan tujuan gitu untuk memperbaiki kualitas pendidikan serta sumber daya manusia. Karena kan mungkin yang lebih tahu di lapangan itu guru kan ya. Iya. Nah, jadi ada desentralisasi pendidikan juga gitu. Misalkan nih kurikulum dari pusat kurikulum 2013. Nah, nanti diserahin lagi ke bawah lagi gitu. Untuk apa ya, untuk ibaratnya mah kalau dari pusat mah kayak cuma apa ya, merinya gambarannya doang lah, sisanya mah silahkan Iya, formatnya aja kali ya, nyediain format. Nanti balik lagi nih mau ngikut atau enggak kayak gitu. Iya. Menyesuaikan lagi kondisi di lapangan kayak gitu ya. Iya betul, yes. Seperti itu. Ya, mungkin cukup ya. Dari teman-teman juga, dari Faridnya juga udah cukup. Terus saya selanjutnya ingin menjawab pertanyaan dari Inka tadi ya. Katanya ada nggak sih rentang waktu tertentu yang ditentukan gitu untuk membuat sebuah inovasi gitu ya. Kalau
menurut saya sih ya Inka, itu nggak ada sih. Jadi kayak fleksibel aja nanti kan ada evaluasi nih. Kira-kira kita butuh nggak nih suatu pembaruan hasil dari belajar siswa selama ini pakai inovasi kurikulum yang sedang diterapkan tuh menuai banyak hal negatif atau positif gitu. Selagi masih hasilnya masih bagus dan masih bisa berjalan dengan baik, itu sih kayaknya enggak deh, enggak harus kayak 5 tahun sekali atau 2 tahun sekali kayak gitu, enggak usah. Jadi kayak seiring berjalannya waktu aja kalau emang dirasa udah nggak efisien, udah nggak efektif, itu bisa diganti dan dicari solusinya gitu. Kayak gitu, Inka. Mungkin ada yang mau menambahkan? Mungkin nambahin dikit, mungkin sebenarnya seperti yang Risma bilang ya kan, kan tergantung sama waktu kan nggak harus sekitar 5 atau 3 tahun sekali seperti yang kurikulum 2008 kan juga bertahan cukup lama. Kan itu juga tergantung nanti perkembangan teknologi yang ada kan, jadi kurikulum itu akan mengikuti juga teknologi yang ada. Apabila ada kemajuan teknologi dan memang diperlukan inovasi, maka ya akan dibuat kurikulum baru gitu. Mungkin seperti itu. Iya, kayak gitu, Inka. Apa sudah cukup, Inka? Iya, betul. Karena zaman juga kan berubah ya. Jadi ya fleksibel aja mengikuti perkembangan yang ada gitu. Oke. Yang terakhir ya teman-teman, saya ingin jawab pertanyaan dari Riki. Apa sih tantangan dan apa sih? Kenapa, Ma? Farid jangan ketawa-tawa, please. Apa sih tantangan bukan. Iya, benar. Tantangan dan hambatan dari solusi-solusi yang udah diterapkan sama pimpinan DPRD terkait masa inovasi kurikulum pembelajaran di masa pandemi gitu ya. Yang pertama itu ada belajar secara daring dengan pendampingan pendampingan guru dan pengawasan orang tua. Menurut saya gitu ya, itu mah udah kayaknya sekarang juga berjalan gitu kan, didampingi orang tua. Saya juga punya adik kan di rumah dan dia selalu emang kadang kalau menurut saya pribadi melihatnya itu tantangannya itu menguras kesabaran orang tua juga ya, karena kan materi nggak ada yang ngejelasin gitu di rumah. Cuman mungkin video explainer dari gurunya atau kayak materi-materi yang emang suruh lihat dari YouTube kayak gitu. Dan dia tuh nggak langsung bisa mencerna itu dan mengerti itu sesuai mungkin dengan apa ya yang dimaksud oleh gurunya gitu. Jadi kan butuh proses. Terus makanya itu ada pendampingan kan sama orang tua, tapi tantangannya yaitu kalau misalnya orang tuanya kadang nggak punya waktu atau nanti orang tuanya nggak sabaran. Nah itu sih kadang jadi bukannya malah ngerti, malah nanti ribut di rumah kayak gitu. Jadi kondisi rumah itu menurut saya kurang sesuai ya untuk melakukan pembelajaran gitu. Makanya sekarang banyak banget kan yang bilang pengen masuk aja deh sekolah kayak gitu. Itu sih Ricky tantangannya. Kurangnya kesabaran gitu-gitu, terus juga siswanya juga kurang paham, kayak gitu. Terus yang kedua itu ini ya, yang gurunya datang ya, belajar berjarak dengan mendatangkan guru ke rumah komunitas di lingkungan seperti RT, RW, atau lokasi umum lainnya. Nah, kayak gitu menurut saya kurang efektif dan efisien gitu ya, Riki, soalnya kasihan juga gurunya gitu. Terus juga kalau walaupun kayak pertemuan di mana di suatu tempat kayak gitu, kenapa nggak langsung di sekolah aja? Kenapa harus di suatu tempat kayak gitu? Kenapa kita nggak langsung sekolah aja gitu kan? Jadi ya itu sih. Terus juga kalau misalnya mau berkumpul di salah satu
tempat itu juga memerlukan izin kan tentunya. Jadi ya sangat tidak efisien sih menurut saya. Terus juga gurunya capek, terus harus ada urusan lain kan yang diurus sama gurunya, kayak administrasi di sekolah, kayak gitu-gitu kan seharusnya mungkin kalau pembelajarannya tidak berkumpul atau mendatangkan gurunya itu, ya mungkin bisa menyelesaikan 2 tugas dalam sekaligus kayak gitu, administrasi dan juga tugas, pengajarnya. Terus yang ketiga itu, bantuan kuota pemerintah ya, kayak gitu. Itu juga tantangannya ada sih, kayak kan nggak mungkin APBN negara tuh cukup untuk terus-terusan membiayai kuota, eee, seluruh siswa di Indonesia gitu kan. Terlebih juga ini kadang kurang efisien juga, kan di apa, setiap siswa itu kan rumahnya beda-beda, ada yang di pelosok, ada yang di kota. Nggak gitu juga, bukan berarti korupsi. Kenapa? Iya kan sinyalnya kan juga beda-beda ya, ada yang di pelosok kayak gitu. Jadi walaupun udah dapat bantuan pun, bisa jadi itu sia-sia gitu, karena emang ya nggak kepake, karena di sana aja sinyal aja nggak ada, kayak gitu sih. Kurang merata juga ya kuota yang dikasihnya. Semuanya ada plus minusnya sih, yang kayak gitu Ki. Jadi ya sabar aja sampai coronanya kelar. Gimana Ki? Cukup nggak jawabannya? Boleh teman-teman yang mau nambahin? Ya, sebelumnya terima kasih Risma atas jawabannya, sangat lengkap sekali jawabannya gitu ya. Memang solusi yang diberikan pemerintah ini apa ya, saya alami gitu ya, seperti belajar daring oleh guru dan pengawasan orang tua, karena ada saja beberapa permasalahan seperti saya punya saudara gitu ya, anaknya kurang diawasi ketika belajarnya gitu ya, bahkan ketika ditanya oleh guru pun tugasnya itu tidak dikerjakan, kalau tidak salah itu hampir 50 tugas dia tidak dikerjakan gitu, yang harus dikerjakan di rumah. Itu saudara saya yang masih SD gitu. Lalu yang belajar berjarak dengan mendatangkan guru ke rumah, komunitas, di lingkungan seperti RT RW gitu ya, dan ini pun apa ya, dialami oleh kakak tingkat saya di Kopma gitu ya. Mereka semacam KKN atau apa gitu ya sekarang itu istilahnya gitu ya. Mereka itu ditugaskan untuk mengajar di daerah-daerah terpencil gitu. Mereka dikirim ke sana untuk mengajar di sana karena masih ada yang anak-anaknya itu belum bisa baca dan sebagainya gitu. Apakah memang ini termasuk solusi dari sini atau memang itu ada program dari pemerintah gitu ya. Ya intinya adalah kegiatan seperti itu gitu di masa pandemi saat ini. Dan yang melanjutkan pemberian kuota gratis pun ada saja gitu masalahnya gitu ya. Seperti mungkin di apa ya rekan-rekan kita ada yang belum dapat gitu terkait kuota gratis ini gitu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya pertanyaan saya ini kita lebih kritis lagi gitu ya, lebih peka lagi terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu karena sudah sewajarnya kita sebagai mahasiswa peka terhadap lingkungan gitu ya, peka terhadap kebijakan-kebijakan yang memang dikeluarkan oleh pemerintah. Barangkali seperti itu. Hatur nuhun. Sama-sama Riki, makasih juga pertanyaannya. Sangat membuat saya brainstorming hari ini. Udah terjawab semua ya pertanyaan dari buat kelompok 12. Selanjutnya silakan untuk kelompok 13 menjawab pertanyaannya. Ini tutup dulu aja kali ya dari kelompok 12. Tutup dulu, Mak. Ya, boleh, boleh. Ya, mungkin cukup sekian ya. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Semoga ilmu yang di-sharing tadi semuanya bisa terserap dan membantu pada saat UAS. Semangat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga dilanjut lagi kelompok moderator kelompok 13. Baik, kepada teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh dipersilakan.
Bagaimana? Pak Arif ini nunggu sampai kapan? Mungkin kepada teman-teman apabila tidak ada yang ingin ditanyakan, presentasi dari kelompok 13 bisa dicukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh ila komentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Kembalikan kepada Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya teman-teman jangan dulu keluar. Silakan nyalakan kameranya karena akan ada sesi foto. Terima kasih. Kalem Nagawan. Ya. Mau pakai baju dulu ya, Sep ya. Dia meris di record. Aduh.